Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 kami akan mempresentasikan tentang kelompok sosial. Perkenalkan, nama saya Ainul Fatimah, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ditra Iqbal Putri, absen 9. Perkenalkan, nama saya Sindia Felia, nomor absen 8. Nama saya Anissa Naila, nomor absen 4. Saya Renata Octavia Fitri, nomor absen 31. Saya Nabila Rosian, absen 24. Dan saya Gulumani Suliani, absen 13. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Kelompok sosial dapat diartikan sebagai kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdiri atas dua atau lebih individu. Yang kedua, memiliki kesamaan identitas sosial tertentu. Yang ketiga, antar anggota saling mengenal. Yang keempat, interaksi antar anggota terjalin dengan baik. Yang kelima, antar anggota memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Syarat terjadinya kelompok sosial ada 4, yaitu 1. Terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, membentuk satuan atau grup berdasarkan kesamaan, dan itu kesamaan sekolah, tempat tinggal, dan hobi. Ketiga, adanya interaksi antar kelompok, antar individu dengan kelompok. Yang keempat, terdapat faktor pengikat. Dasar pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk atas dasar yang pertama, kesamaan kepentingan, yakni individu yang memiliki tujuan, kesamaan hobi atau kepentingan yang sama, seperti organisasi sebuah profesi. Yang kedua, tempat tinggal. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, saat ini merujuk pada anggota yang saat ini tinggal di tempat yang sama dan berdekatan, sehingga bisa saling komunikasi secara intens. Bisa juga berdasarkan wilayah asal yang dibentuk oleh perantau dari wilayah yang sama di tempat yang baru untuk memudahkan komunikasi dengan orang dari daerah yang sama. Yang ketiga, keturunan. Sesuai keturunan, individu yang tinggal pada suatu masyarakat yang merasa mempunyai nenek moyang yang sama akan membentuk sebuah kelompok sosial. Misalnya, ada 2 orang yang sama-sama dari Medan dan memiliki marga Lubis. Berarti mereka berdua termasuk ke dalam kelompok sosial karena memiliki kesamaan genealogis. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman dapat membentuk nilai, keyakinan, dan norma-norma sosial yang dapat mempengaruhi cara berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, ada ideologi tertentu. Contoh terdekat adalah ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Kemudian, tujuan yang mendorong pembentukan kelompok sosial, yakni yang pertama, keinginan untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, memperoleh fasilitas kerja. Perkembangan kelompok sosial. Bruce Witterman merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan tahapan-tahapan dalam perkembangan tersebut, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Mars 2010 tanggal 20. Perkembangan kelompok diawali dengan fase pembentukan. Forming. Pada fase forming, setiap anggota kelompok mulai saling mengenal, mendalami karakteristik satu sama lain, dan menunjukkan citra positif agar bisa diterima dengan baik. Proses tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang terdapat perbedaan pendapat, ide, atau kemajuan antara anggota kelompok. Perbedaan tersebut dapat memicu terjadinya konflik dalam kelompok. Tahap inilah yang disebut dengan fase storming. Sementara itu, apabila konflik bisa teratasi dengan membangun norma, struktur, dan sistem yang disepakati bersama, fase adjourning dapat dihindari dan berubah menuju fase norming. Fase-fase tersebut dapat terjadi berulang hingga antar anggota kelompok dapat menyelesaikan masalah dengan konsentrasi pada pekerjaan dan peran masing-masing. Pada fase performing, antar anggota kelompok dapat menunjukkan kinerja yang optimal dan mempertahankan kondisi kelompok. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, suatu kelompok juga dapat mengalami pembubaran
ketika konflik dan perbedaan tidak diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, Arjuni tidak harus selalu berada di akhir fase perkembangan kelompok. Potensi Arjuni bisa akan selalu ada di fase forming dan Ragam kelompok sosial. Yang pertama ialah perbedaan kelompok sosial dan perilaku kolektif. Perbedaan yang mengacu pada peraturan di antara keduanya. Untuk lebih jelas, kelompok sosial memiliki ciri terdiri dari dua atau lebih individu, memiliki kesamaan identitas sosial tertentu, antar anggota saling mengenal dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan perilaku kolektif berupa kerumunan yang mengacu pada tindakan spontan, tidak terstruktur dan sering terjadi karena pengaruh orang lain. Ini mengacu pada Skyper tahun 2012 nomor 236. Perilaku kolektif hanya beracu pada tujuan sementara dan tanpa pengorganisasian secara jelas. Yang kedua ialah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang terbentuk secara alami. Jumlah anggotanya relatif kecil, interaksi antar anggota berlangsung intens, dan memiliki hubungan emosional yang kuat, serta bertahan lama. Untuk kelompok sekunder, memiliki anggota yang cenderung banyak, hubungan antar anggota lebih terspesialisasi, bersifat impersonal, dan tidak begitu tahan lama. Ini juga mengacu pada Skyper tahun 2012, nomor 139-140. Yang ketiga ialah kelompok dalam dan kelompok luar. Orang-orang yang dianggap memiliki keanggotaan dan identitas sama disebut kelompok dalam atau in-group, sementara yang memiliki keanggotaan dan identitas berbeda disebut kelompok luar atau out-group. Yang keempat, yaitu kelompok referensi. Menurut Robert Kimmerton, kelompok referensi merupakan suatu kelompok yang dapat memengaruhi perilaku orang lain. Kelompok referensi dapat berasal dari kelompok keanggotaan atau membership maupun kelompok non-keanggotaan atau non-member. Jenis kelompok referensi yakni A. Kelompok referensi normatif yang memengaruhi perilaku umum seseorang. B. Kelompok referensi perbandingan yang memengaruhi pertimbangan seseorang dalam menilai sesuatu. C. Kelompok referensi audiens, di mana kelompok yang pada umumnya menonton, mendengarkan, atau memberikan perhatian kepada seseorang, dan dalam menanggapinya, kita akan menyesuaikan pesan yang disampaikan. Ini mengacu pada Ferrante tahun 2011, nomor 169-170. Selanjutnya adalah dinamika kelompok sosial. Nah, dinamika kelompok sosial adalah tindakan proses dan perubahan yang terjadi di dalam dan di antara kelompok dari waktu ke waktu. dinamika kelompok sosial dibagi menjadi 4, yaitu Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah orang yang memiliki pengaruh dan berpengaruh bagi orang lain. Fungsi dari pemimpin sendiri adalah instrumental dan ekspresif, yaitu instrumental adalah kelompok mencapai tujuan tertentu. Ekspresif yaitu memberi dukungan kepada anggota. Gaya kepemimpinan ada 3, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Yang kedua adalah organisasi. Organisasi sendiri memiliki arti kelompok sekunder yang bersifat formal dan memiliki birokrasi. Organisasi dengan kepemimpinan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan mereka adalah sama-sama memiliki hubungan sosial antar anggota kelompok, sama-sama memiliki kesamaan dan tujuan yang ingin dicapai, dan sama-sama terbentuk karena adanya latar belakang yang sama. Nah, perbedaan mereka itu ada pada sistem kerjanya, aturan yang tertulis, dan pembagian tugas dan wewenang. 3. Jaringan sosial. Jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi yang saling berhubungan karena kesamaan sosialitas. Beberapa contoh situs jaringan sosial populer saat ini adalah Facebook, Twitter, Friendster, Foursquare, MySpace, BlackBerry, dan Messenger. 4. Konformitas adalah perubahan sikap dan perilaku seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial atau tuntutan kelompok. Konformitas bisa terjadi karena beberapa alasan, diantaranya 1. Untuk menghindari celaan atau ketersaingan dari kelompok. 2. Untuk menghindari konflik atau sanksi sosial. Contoh-contoh kelompok sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah keluarga, yakni unit sosial paling dasar yang terdiri dari orang tua dan anak. Yang kedua adalah teman sekolah, kerja, dan sebagainya. Yang ketiga adalah komunitas lingkungan seperti RT dan RW. Yang keempat adalah kelompok hobi seperti penggolan. Yang kelima adalah komunitas online yang ada di grup atau media sosial. Yang keenam ada organisasi sosial seperti panti asuhan dan yayasan sosial. Yang ketujuh suku atau etnis. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.